Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Siti Hapsoh dari Prodi Geografi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran kartografi dan pemetaan. Simak terus ya videonya. Kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. International Cartography Association 1973. Oleh ICA telah ditetapkan bahwa kartografi mempunyai lingkup operasional dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi, analisa data, sampai kepada reproduksi peta, evaluasi, dan penafsiran daripada peta. Sudiharjo 1977 halaman 1. Dengan demikian, tujuan kartografi adalah membuat peta dengan mengumpulkan data, memproses data, dan kemudian menggambarkan data tersebut ke dalam bentuk peta. Bahan kartografi dapat berbentuk peta 2 dimensi atau 3 dimensi, peta penerbangan, ruang angkasa, globe, atlas, dan foto udara. Kartografi sebagai sistem komunikasi. Agar dapat menyebarkan dan melaporkan suatu informasi yang berguna, manusia telah mengembangkan beberapa metode dan keterampilan tertentu untuk dapat melakukannya. Beberapa metode komunikasi yaitu bahan tulis-menulis atau literasi, bahasa lisan atau artikulasi, penggunaan angka-angka atau numerasi. Unsur-unsur peta ada berupa judul, garis tepi, simbol, legenda, skala peta, inset, orientasi, koordinat, lettering, warna peta, tahun pembuatan, dan sumber peta. Pemetaan. Pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka bumi yang berupa fakta dunia nyata, baik untuk permukaan buminya maupun sumber daya alamnya, berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka bumi yang disajikan. Sesuai kemajuan teknologi peta, tidak hanya dalam bentuk nyata atau pada selembar kertas atau real maps, tetap juga dapat disimpan dalam bentuk digital sehingga dapat disajikan pada layar monitor yang dikenal dengan peta maya atau peta digital atau virtual maps atau soft copy. Peta digital dan peta konvensional. Pemetaan digital adalah suatu proses pekerjaan membuat peta dalam format digital yang disimpan dan dicetak sesuai keinginan pembuatannya, baik dalam jumlah maupun skala. Peta konvensional adalah peta kertas hasil teknologi analog. Peta semacam ini cukup sulit untuk dimutakhirkan karena praktis seluruhnya harus digambar ulang, tidak cukup bagian yang berubah saja. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Pengertian peta menurut para ahli. Menurut ICA atau International Cartography Association, peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, memiliki kenampakan nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya, dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Menurut Erwin Rice, seorang kartografer Amerika, menyatakan bahwa peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas, dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Jenis-jenis peta. Peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu ada berdasarkan skala, berdasarkan keadaan objek, peta topografi, peta statistik, dan peta berdasarkan fungsi. Dari gambar tersebut adalah salah satu contoh dari peta skala. Syarat peta.
Syarat-syarat peta ini merupakan hal-hal yang harus ada di dalam peta. Artinya, sesuatu peta dapat dikatakan baik atau memenuhi syarat bila terdapat unsur. Unsur peta sebagai syarat peta tersebut adalah berupa judul peta, legenda, simbol peta, petunjuk arah mata angin, skala, lettering, insert, garis astronomis, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Fungsi peta. Peta memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai penunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi, peta juga bisa berguna untuk menunjukkan suatu arah sehingga kita tidak tersesat. 2. Untuk memperlihatkan ukuran jarak atau luas dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 3. Untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. Misalnya, letak benua, pulau, sungai, laut, gunung, dan bentuk lainnya. 4. Sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah, misalnya Pulau Kalimantan memiliki banyak tambang dan Pulau Jawa memiliki banyak persawahan. 5. Alat bantu peneliti atau ilmuwan sebelum melakukan survei. Peta digunakan untuk mengetahui kondisi suatu daerah yang akan diteliti, di antaranya untuk mengetahui ketinggian suatu wilayah, pola curah hujan, dan kelembapan suatu daerah. 6. Sebagai alat untuk mempelajari fenomena alam, peristiwa sosial, atau gejala geografi di permukaan bumi. Simbolisasi peta. Yang pertama yaitu ada berdasarkan kenampakan lingkungan, berupa simbol budaya yang terdiri dari jalan, rel kereta, kota kecil, kota administratif, dan ibu kota. Ada juga simbol alam yang terdiri dari gunung, sungai, danau, dan rawa. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya, simbol garis terdiri dari sungai, jalan raya, batas negara, dan batas provinsi. Simbol titik yang terdiri dari gunung, kota kecil atau kecamatan, kota administratif, ibu kota negara. Simbol area yaitu terdiri dari danau, rawa, sawah, dan farmasi batuan kapur. Yang ketiga yaitu simbolisasi peta berdasarkan wujudnya, ada berupa simbol piktoral. Simbol piktoral merupakan simbol yang gambarnya mirip dengan objek aslinya. Sebagai contoh adalah simbol gunung. Yang kedua yaitu ada simbol abstrak. Simbol abstrak merupakan simbol pada peta yang berupa gambar yang tidak mirip dengan objek yang sebenarnya. Misalnya adalah simbol ibu kota provinsi atau ibu kota negara. Simbol huruf atau angka adalah simbol pada peta yang berupa huruf maupun angka. Simbol peta terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama simbol titik, digunakan menyatakan tempat atau area semoid. Yang kedua yaitu simbol area atau wilayah, untuk menyatakan sebuah tempat atau area yang luas. Yang ketiga yaitu simbol garis, menyatakan area memanjang seperti jalan raya, jalur kereta api, sungai, dan masih banyak lainnya. Yang keempat yaitu simbol warna, digunakan untuk mewakili kenampakan permukaan bumi. Warna-warna pada peta yaitu ada warna hitam, yang digunakan untuk menggambarkan batas kota dan administrasi. Warna putih digunakan untuk menggambarkan daerah yang bersalju, dan warna hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Ada pula warna biru digunakan untuk menggambarkan daerah perairan seperti selat, danau, laut, sungai, dan lain-lain. Warna kuning digunakan untuk menggambarkan daerah dengan ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Warna merah digunakan untuk menggambarkan area atau daerah yang masih aktif seperti jalan raya, gunung, ibu kota, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu warna coklat, digunakan untuk menggambarkan daerah pegunungan. Lettering peta. Lettering pada suatu peta sangat diperlukan. Lettering juga hampir sama pentingnya dengan komponen atau unsur-unsur peta lainnya seperti pengskalaan peta, simbol-simbol peta, serta beberapa unsur lainnya. Lettering harus diupayakan secara hati-hati dan benar.
Kesalahan pada lettering akan menimbulkan kebingungan pembaca peta sehingga sulit dibaca dan ditafsirkan oleh pengguna. Jadi, pemahaman atas tata penamaan atau lettering pada suatu peta sangatlah penting. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam lettering suatu peta, yaitu yang pertama, corak atau macam huruf, meliputi ketebalan garis dan huruf serta coretan pada awal dan akhir setiap huruf. 2. Bentuk huruf, meliputi huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf besar kecil, tegak, miring. 3. Huruf-huruf yang dipakai pada kartografi modern disebut sans serif. 4. Ukuran huruf dinyatakan dalam istilah point size. Satu point size memiliki tinggi kurang lebih 0,35 mm atau 1/27 inci. Point size merupakan jarak tepi atas atau ascender dan tepi bawah descender. 5. Kontras antara huruf dan latar belakang atau background. 6. Metode lettering atau penamaan atau penulisan pada peta, penamaan nama atau huruf. Generalisasi peta. Generalisasi peta adalah proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta tersebut. Tujuan dari generalisasi peta yaitu ada mengurangi kompleksitas peta atau database, menjaga akurasi spasial data peta, menjaga keakuratan atribut data peta, menjaga kualitas estetika peta, mempertahankan hierarki logis elemen peta, secara konsisten menerapkan aturan generalisasi. Beberapa hal harus diperhatikan dalam proses generalisasi, yaitu tujuan peta dan penggunaannya, besarnya reduksi skala, dan faktor teknis dan manusia. Metode generalisasi peta yaitu ada berupa simplification, smoothing, aggregation, amalgamation, merge, collapse, refinement, typification, exaggeration, enhancement, displacement, dan classification. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola globe ke bidang datar atau peta. Hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta. Pemindahan dari globe ke bidang datar harus diusahakan akurat. Berdasarkan bidang proyeksi, proyeksi peta dibagi menjadi 3, yaitu ada planar, kerucut, dan silinder, seperti yang ada di gambar. Berdasarkan kedudukan sumbu simetri, proyeksi peta dibagi menjadi 3, yaitu proyeksi normal, miring, dan transversal. Proyeksi normal, garis karakteristik bidang proyeksi berimpitan dengan sumbu bola bumi. Kalau proyeksi miring, garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Yang ketiga yaitu proyeksi transversal, garis karakteristik bidang proyeksi tersebut berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. GIS, Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis, adalah alat berbasis komputer untuk menganalisis hal-hal yang ada pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi unik. GIS juga dapat menampilkan aspek geografis serta manfaat analisis yang ditawarkan oleh peta. Dalam pengelolaannya, terdapat 4 subsistem SIG secara fungsional, antara lain, yang pertama yaitu subsistem masukan atau input, yang kedua subsistem manajemen data, yang ketiga subsistem manipulasi dan analisis data, yang keempat yaitu sistem penyajian data atau output. Contoh aplikasi GIS yaitu ada QGIS, ArcGIS, Global Mapper, SaskPlanet, SagaGIS, dan Google Earth Engine.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat and see you next time.